ada 4 tingkatannya yang namanya rezeki. Rezeki yang pertama, rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijamin 100% dia punya rezeki selama hidupnya di dunia ini. Dalam surah Hud Allah menyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata yang berjalan di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana dia bertempat. Allah tahu berapa kadar kebutuhannya. Kullum fi kitabim mubin. Semua itu sudah ditetapkan dalam catatan di Lauh Mahfuz. Kita 9 bulan lamanya dalam kandungan ibu kita. Karena kebutuhan kita selama 9 bulan itu Allah berikan kita rezeki. Allah yang siapkan selama 9 bulan rezekimu di dalam perut ibumu. Kita lahir ke dunia. Ada orang pas lahir ke dunia meninggal ibunya. Sebelum dia lahir ke dunia sudah meninggal memang bapaknya. Apakah tidak ada jaminan rezeki baginya? Justru Allah yang menanggung rezekinya. Bagaimana caranya? Allah tanamkan rasa kasihan, rasa belas kasihan ditanamkan kepada hati orang-orang yang melihatnya, sehingga macinno nyawana tem merengi kasih we ya anak dia naga gendona, dia naga ambona, ama saya todi kasihi dia. Maka ada orang yang merawatnya mulai kecil sampai dia bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Rezeki tingkatan kedua adalah rezeki dari jeripaya dan usaha kita. Allah menyatakan dalam surah An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tiadalah bagi setiap orang kecuali apa yang telah dia upayakan. Orang yang bekerja lebih lama, orang yang bekerja dengan modal ilmu pengetahuan, dengan bakat yang luar biasa dan ketekunan yang luar biasa, tentu hasilnya berbeda dengan orang yang bekerja asal-asalan. Dan orang yang bekerja akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hasil upayanya, hasil usahanya. Allah tidak melihat dia Islam, dia kafir, dia ateis. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Orang yang tanam padi akan panen padi. Orang tanam jagung akan panen jagung. Orang yang pergi memancing ke laut tentu dia akan dapat ikan. Allah memberikan sesuai dengan kadar usaha kita. Itu janji Allah, siapapun dia. Rezeki tingkatan yang ketiga, ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan segala urusannya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadanya. Ada ulama yang menafsirkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita tugas bukan mencari makanan, bukan mencari rezeki, tugas kita liya'budun. Tentu Allah sudah siapkan rezeki sepanjang hidupnya selama dia mengabdi dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sering kecewa. Kenapa? Karena standar keimanan kita belum sampai ke situ. Standar takwa kita belum sampai ke situ. Ini rezeki tingkatan yang ketiga. Rezeki tingkatan yang terakhir namanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang bersyukur. Dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jikalau engkau bersyukur, aku tambahin nikmatmu. Utambai pappe dalekku, pappe nyamakku. Semakin hari semakin bahagia hidupnya dia. Kenapa? Karena dia semakin bersyukur, semakin dekatlah dia kepada Allah, maka semakin diberi rezeki. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya Nabi Adam alaihissalam bisa bersyukur dengan hakikat syukur yang sebenar-benarnya? Bukankah engkau menciptakan Nabi Adam dengan dirimu sendiri? Engkau tiupkan langsung roh ke dalam dirinya. Engkau tempatkan dia di dalam surga, padahal dia belum melakukan suatu kegiatan apapun. Tiba-tiba sudah tinggal di surga. Bagaimana caranya Nabi Adam mensyukuri semua hal itu? Apa kata Allah? Cukuplah Nabi Adam merenungkan dan meresapi, menghayati bahwa apapun yang ada pada dirinya, kejadian apapun yang telah dia lalui, semua itu berasal dan bersumber dariku, maka sungguh dia sudah mencapai hakikat syukur. Ketika seorang hamba ya'kulu aklatan, memakan satu suap makanan, dia nikmati suapan makanan itu dan dia mengucapkan alhamdulillah, syukur kapuang kuat mandresi kaya soy. Allah mensyukuri ucapan tersebut. Allah berterima kasih. Ternyata ningeramu pak kasih ataku ya. Kita tidak capai namanya hakikat syukur. Kenapa? Karena kita menganggap alhamdulillah saya sudah berhasil. Ini berkat upaya saya. Upayamu pun itu engkau diarahkan untuk menanam ini, berupaya untuk mencapai ini, untuk punya strategi seperti ini. Itu pun nikmat dari Allah SWT. Tidak ada la haula wala quwata illa billah. Papindra nama nami pungala taala, elokna pungala taala, ulena pungala taala. Napindrengi ini sehingga kita tergerak sampai kepada apa yang kita rasakan hari ini.